Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi paling rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang jimat keselamatan, dimana dalam perjalanan kita berkendara, kita perlu piandel ataupun pegangan yang bernama jimat untuk pelindungan. Nah, jimat yang kita bahas ini adalah jimat dari suatu benda yang sudah dirajah, bernama Sri Rejeki Kinayung. Sri Rejeki Kinayung sendiri adalah beras yang sudah dirajah atau diasma ataupun diisi dengan asma keselamatan dan ditanam di dalam kendaraan agar selamat. Diharapkan semua orang yang memakai berada di dalam kendaraan yang kita pakai terhindar dari musibah, terhindar dari apapun yang sifatnya mengganggu, baik gangguan dari hal yang kasar ataupun hal yang bersifat halus. Nah, seperti kejadian seperti ini. Nah, medan-medan yang kita ketahui, kita itu pasti tidak paham ya, dan pasti kita harus waspada. Makanya insya Allah dengan adanya jimat atau asma dari Sri Rejeki Kinayung ini adalah sebagai wasilah ataupun sebagai pelengkap agar kita selamat, bukan untuk mendoakan Gusti Allah, tetapi sebagai sarana untuk keselamatan. Nah, isi dari Sri Rejeki Kinayung ini seperti apa? Itu adalah sebiji beras yang sudah diasma, diberikan minyak wangi atau minyak zafaran, dan akhirnya dipasang di asma oleh orang yang sudah ahli dengan bacaan-bacaan tertentu. Nah, perlu kita ketahui di Jawa ini banyak sekali benda untuk sarana perlindungan seperti ini, jimat kecil-kecil seperti ini, semar mesem ataupun beberapa singkobarong yang kecil, istilahnya itu jimatan yang digunakan untuk sarana dibawa ataupun gimbulan ataupun jimat untuk sarana perlindungan, walaupun dalam pemahamannya berbeda. Nah, ini adalah asma yang sudah diberikan oleh kawan kita yang sudah mengamalkan ilmunya. Kita buka, ini adalah jimat Sri Rejeki Kinayung. Nah, sebenarnya hanya beras yang sudah dikasih minyak zafaron ya, minyak wangi, minyak cendaran zafaron tadi, dibacakan beberapa asma. Asma di sini adalah asma kulhu ya. Kulhu itu sendiri ya sudah jelas ya, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas dibaca 3 kali dan sambil menahan nafas, dan dibacakan oleh orang yang sudah ahli agar benda ini memiliki khasiat. Digulung oleh beliau di dalam kain putih ataupun tisu, dan nanti biasanya berjangka berumur 40 hari. Nah, biasanya digulung. Nah, ini beras ya, beras 1 butir. Beras sendiri bisa dikatakan sebagai menir. Menir itu adalah 1 biji tunggal yang sifatnya adalah sawiji, nyawiji marang Gusti Allah. Tidak ada perlindungan lain, hanyalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, dan tidak ada perlindungan lain kecuali Gusti Allah. Ini hanya sarana dan tidak ada isinya. Sekali lagi, tidak ada isinya. Ini adalah tenger bahwa nanti jika ada apa-apa, beliaulah yang bertanggung jawab, bukan kita sebagai manusia. Terus kita sebagai manusia wajib berikhtiar dengan membacakan ayat kulhu tadi. Nah, itu sudah digulung dan dibacakan, dikasih minyak, terus nanti diberikan kain merah, kain berwarna pena. Jadi ini sudah digulung, dikasih minyak, dibacakan ayat-ayat tertentu, dibacakan doa, digulung, nanti dibungkus dengan kain merah. Karena tidak ada kain merah, kita beri kain sembarang ya. Kain merah itu nanti diberikan, digulung, diberikan di
bagian mesin ataupun bagian depan yang mengalir bahan bakar. Nah, kenapa mengalir bahan bakar bukan di tempat duduk ataupun di tempat kemudi? Nah, ini ada alasannya. Alasannya adalah jika di tempat kemudi, nanti efek dari yang berada di posisi kemudi akan uring-uringan. Dia berantakan pikiran, jadi istilahnya tidak akan fokus. Condong pemberani, berangasan, dan terpengaruh emosinya. Itu malah membahayakan. Dan juga penumpang yang ada di dalamnya. Makanya ditaruh di bagian mesin, di bagian dekat bahan bakar atau bahan mesin bagian depan, dengan harapan agar nanti jika mobil yang berada di depan atau kita kendarai tidak akan terganggu ataupun bisa menembus benda-benda ataupun tempat yang sudah disinyalir itu angker ataupun wingit, dan insya Allah terlindung dari mara bahaya dan bencana dan apapun yang sifatnya menghalangi perjalanan kita. Nah, seperti ini, ditaruh di dekat ke mesin, di saluran bahan bakar. Usahakan tempat itu aman dari jangkauan getarannya, tidak jatuh. Nah, fungsi dari kain merah tadi menurut beliau yang memberikan, satu untuk peredam, yang kedua sebagai tengar bahwa ini dibuat untuk perlindungan. Merah di sini berarti adalah sifat untuk pelindung, warna untuk pelindung. Putih di dalamnya adalah wujud dari kemurnian tauhid, dimana posisinya jika dipasang di dalam itu bahaya, makanya taruh di luar. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.